Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Kali ini saya akan membuka kartu general khusus Gemini selama setahun di 2022. Kira-kira ada apa di tahun 2022 dan energi yang mengikuti kamu apa aja sih gitu ya. Jadi kita lihat nanti di sini. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk para Gemini bahwa readingan ini memiliki energi yang kolektif, ya bisa cocok, bisa hanya beberapa, atau sama sekali cocok atau tidak cocok gitu ya. Ya, ini tergantung dari kamu menyikapinya. Ya, bijaksanalah di dalam menyikapi atau memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini ya. Ambil yang cocok, abaikan yang tidak cocok. Oke, untuk Gemini ada New Moon in Libra ya. Untuk kamu yang dealing dengan Libra atau kamu memiliki ascendant Libra ya, bakalan ada suasana hati yang menggembirakan di sepanjang tahun ya. Apalagi ini berhubungan dengan hal-hal yang romantis ya. Kamu yang memiliki pasangan Libra sepertinya akan dianugerahi kebahagiaan di tahun ini. Bukan hanya Libra saja ya. Orang-orang yang dealing dengan kamu yang memiliki ascendant Libra juga. Ini akan kompatibel nih sama kamu memenuhi atau memiliki energi ini. Oke, ada Hopewood ya. Ini bersih-bersih ya. Artinya ya di tahun ini jadikanlah menjadi tahun bagi kamu untuk cleaning ya, clean all the dirts. Jadi bersihkan semua kotoran-kotoran dari rumah kamu ya. Artinya di sini adalah membersihkan hal-hal yang tidak baik ya, dari pikiran, dari perilaku, perkataan, atau apa yang hal-hal yang tidak baik menurut kamu yang dealing dengan diri kamu ya. Ditinggalkanlah di tahun 2021 ya, mulai lembaran baru di tahun 2022. Oke, ada teaching you inspire young people to learn. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ini adalah guru ya, bisa jadi kamu adalah orang tua yang selalu mengedukasi anak-anaknya ya, atau temen ya, dimanapun atau apapun peran kamu di suatu lingkungan. Saya lihat di sini kamu memiliki sisi edukasi terhadap lingkungan ya, memberikan pencerahan, inspirasi ya, atau berbagi pengalaman dengan mereka. Ini bagus sekali ya. Dengan begitu kamu akan berada di lingkaran sosial, akan ada sharing, akan ada pertukaran informasi, dan dengan begitu ada pengetahuan yang bertambah ya. Upgrade lah ibaratnya. Oke, ada trust. This situation is calling for you to have faith ya. Di dalam suatu hubungan asmara ataupun rezeki ya, keberuntungan, harus ada keyakinan terhadap semesta, terhadap Tuhan, terhadap diri kamu sendiri juga. Apa bentuk usaha-usaha yang kamu lakukan? Apakah kamu banyak belajar selama ini ya? Dan apakah kamu memanfaatkan waktu dan sumber daya yang kamu miliki ini untuk meraih kesuksesan gitu. Jadi nggak melulu cukup percaya terhadap Tuhan atau semesta, tapi harus ada usaha ya kan. Oke, kali ini saya membuka bukan oracle, kartu tarot kamu ya. Ya, tapi saya membuka dari Major Arcana saja. Ya. Major Arcana berjumlah 22 dan pada zaman Yunani dahulu ya, mereka hanya menggunakan Major Arcana ya. Cuman seiring berkembangnya zaman dikembangkan dengan adanya Minor Arcana. Jadi total ada 78. Untuk readingan general dalam jangka panjang seperti ini, menurut saya ya lebih baiknya memang menggunakan Major Arcana saja gitu. Karena terlalu general, panjang nih ceritanya gitu, perjalanannya setahun. Oke, ada The Hierophant, ada High Priestess. Wow,
Ya seperti yang saya katakan ya, memulai lembaran baru ini, bersih-bersih ibaratnya ya, membersihkan hal-hal yang tidak baik atau energi-energi toksik di dalam kehidupan dari pengalaman-pengalaman kamu ya, ditinggalkan di tahun 2021, dan memaafkan orang-orang yang mengkhianati, menyakiti kamu. Ikhlaslah dengan keadaan itu ya. Ya, memaafkan diri sendiri juga bisa juga ya di sini. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ada semacam self evaluasi, kamu kembali lagi mempelajari perjalanan kamu sebelum-sebelumnya ya. Ya, kadang kan kita harus jujur ini terhadap diri kita, apa kita itu salah atau benar. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar kan gitu. Nah, kalau orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, ini adalah tahap awal bagi kamu terkoneksi dengan spiritual kamu, nilai-nilai spiritual tertinggi kamu. Nah, kalau kita membohongi diri sendiri ya, sampai kapanpun kita tidak akan bisa terkoneksi dengan spiritual guidance kita. Ya harus bisa jujur dengan diri sendiri, kesalahan sendiri ya, atau kekurangan. Oke, ada di Hierophant. Bakalan ada ini beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan pemberkasan dokumen atau terlibat organisasi ya, atau bisa jadi kamu ini adalah pengetua, seorang ulama, pendeta ya. Ini erat kaitannya ini dengan tradisi atau agama, kepercayaan, komitmen ya. Tetapi ada juga di sini semacam konservatif perception gitu. Jadi kamu percaya bahwa ini adalah yang benar gitu. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke dunia lain kan belum tentu gitu. Jadi harus terbuka sih dengan persepsi lainnya gitu ya. The Hierophant. Untuk The Hierophant ini adalah energinya Taurus. Ini adalah sosok yang mengikuti tradisi ya, selalu memegang teguh akan tradisi. Tapi ini bisa berubah sesuai dengan ascendant kamu. Kalau ascendant kamu ada Aquarius ya, atau elemen api ya, elemen udara ini lebih kuat di diri kamu. Ini seberapapun tradisi itu kuatnya dididik di kamu tetap ingin mencari tahu dunia luar itu bagaimana gitu. Oke, ada The Hangman ya, semacam perlu di sini pengorbanan ya. Di bulan 3 perlu ada pengorbanan ya. Pengorbanan dalam hal materi, waktu ya. Waktu di sini kalau saya lihat lebih menggunakan waktu mencari informasi ya, membuka wawasan, menilai orang bukan dari covernya tapi dari dalam, semacam itu di sini ya. Juga ada beberapa di antara kamu ini melakukan kegiatan di luar dari kebiasaan, seperti pelarian gitu ya. Jadi dihindarkan hal-hal ini. Kadang kan hal yang bersifat pelarian ini kalau dalam hal positif nggak masalah. Misalnya kamu udah suntuk banget nih dari tempat kerjaan, pergi hangout, nonton bioskop, itu masih positif gitu ya. Tapi kalau sampai mabuk-mabukan atau merokok, ini akan merusak kesehatan ya. Ada The Empress. Bisa jadi beberapa di antara kamu ya ada semacam vakum di bulan 4, tidak terlalu banyak kegiatan, atau ada penantian kamu terhadap si buah hati, penantian terhadap harta karun semacam gitu ya. Ya, rezeki ya. Apa yang sudah kamu usahakan selama ini, ibaratnya mana buahnya gitu, mana hasilnya gitu ya. Jadi di dalam penantian ini rentan dengan yang namanya mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang bisa positif dengan negatif gitu. Jadi yang hal negatif ini perlu dihindarkan gitu ya, supaya perjalanannya ke sini ini makin bagus gitu. Karena saya ngelihat di sini bagus ya. Di end ada di sini The Magician, ada Temperance. Artinya kamu selalu ini memiliki sumber itu,
Segala sesuatunya yang kamu butuhkan tersedia di sini. Tinggal kamu yang mengelolanya. Kamu bisa nggak menciptakan magic? Ya, sebuah pertunjukan yang atraktif, menarik, dan orang-orang senang dengan hasilnya gitu. Ibarat kamu seorang content creator, kamu membuat sebuah tontonan yang menarik. Orang-orang suka nggak dengan tontonan kamu seperti itu ya. Tergantung dari ide kamu ya, talenta atau sumber-sumber gadget, teknologi, pengetahuan kamu, dan ini sumber ini bagaimana kamu mengelolanya gitu. Jadi otomatis ini harus terkoneksi dengan alam bawah sadar nih ya. The high prestige ini akan membantu kamu untuk men-trigger subconsciousness kamu ini, menggali talenta atau ide-ide dari dalam ya. Tapi saya nggak melihat di sini the moon ya. Di satu sisi bagus juga karena akan semakin sensitif sekali kalau ada the moon ya. Ya, dengan adanya the magician di sini udah cukup ya. Udah cukup banget dengan the high prestige bagi kamu. Game ini memiliki kemampuan untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang atraktif dan orang-orang suka itu. Ya, ada the sun sekitar bulan 6 bakalan ada keberhasilan, ada kebahagiaan, ada pernikahan. Ada juga ini yang sepertinya memperoleh anak di sini ya. Ada The Chariot di bulan 5. Ini energi yang ngedorong kamu, nge-push kamu dari dalam untuk senantiasa bergerak ya. Seperti menerjang badai, berani mengambil risiko. Ya, dan di bulan 7 ini muncul lagi the death-nya. Saya nggak ngerti kenapa muncul ini ya. Ini ibarat kamu di sini energinya berjalan melanjutkan dari 2021 ya. Dan saya ngelihat lembaran baru itu terbuka di pertengahan tahun. Ya, ini awal baru bagi kamu. Dan ada doa-doa yang kamu panjatkan di sini ya. Dimana pekerjaan kamu atau hubungan kamu dengan seseorang ini terberkati. Apa yang kamu akan lakukan di bulan 10 akan membuahkan hasil ya, memberikan ya semesta itu ibaratnya berpihak ke kamu ya. Ada beberapa di antara kamu yang akan melakukan perjalanan luar negeri juga ini ya. Perjalanan domestik juga ada. Ya, cuman sepertinya untuk Gemini harus berhati-hati di dalam menggunakan uang. Ya, kamu harus telaten lah, jangan terlalu glamor gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu memiliki ascendant yang 11. Kalau memiliki ascendant rumah ke-11 ini sangat senang dengan hangout ya, bersosialisasi dengan teman, gosip gitu. Nah, kan otomatis banyak pengeluaran kan. Senang juga ini dengan kehidupan yang glamor, apalagi kalau kamu memiliki ascendant Taurus ya. Senang banget juga ini dengan kemewahan, kenyamanan hidup. Ya, tapi untuk memenuhi semua ini kan harus ada uang kan. Ya, jadi jangan sampai nanti ya di akhir dari tahun 2022 kamu mengalami kemerosotan dalam hal keuangan gitu. Jadi saya ngelihat di sini ada money restriction ya gitu. Ya, harus bisa lah. Dari awal tahun ini memang kamu ada deposit ya, jaga-jaga gitu ya. Oke, ada the magician ya. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini adalah energi kamu ya, bergerak cepat ini ya. Kadang memang ini sosok kurang yakin dengan apa yang dia lakukan, kurang percaya diri ya. Tapi sebenarnya kalau kamu memanfaatkan waktu dengan baik ya, kamu bisa memanfaatkan momen ya, seperti ada momen-momen tertentu nih di mana kamu melihat ada lowongan kerja misalnya, ada waktu yang pas bagi kamu untuk melakukan
atau menyelesaikan project kamu, ya langsung segera selesaikan gitu. Kalau nggak begitu, ini nggak efektif artinya the magician-nya gitu ya. Oke, saya akan buka di sini untuk klarifikasinya ya. Untuk game ini. Oke, ada Seven of Swords. Ya, ada juga Page of Cups. Untuk Seven of Swords-nya, ini seperti urusan-urusan yang belum selesai, pekerjaan, tanggung jawab yang belum kelar di tahun 2021 ini berlanjut ke tahun 2022. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini lembaran baru, awal baru yang bisa kamu ambil nih, yang kemungkinan akan menguntungkan kamu ini di pertengahan tahun 2022 ya. Ya. Dan untuk Page of Cups-nya ini semacam kesempatan juga ya. Ada semacam petunjuk baik di sini. Ada juga ini semacam pesan yang kamu dapatkan atau kamu mendapatkan pesan intuisi. Ya, naluri kamu tergerak untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati kamu atau melakukan sesuatu bahkan ini berisiko terhadap kenyamanan atau situasi finansial kamu ke depan gitu ya. Jadi ini rentan banget nih gitu. Seperti yang saya katakan tadi untuk The Hangman ini. Ini bisa positif negatif gitu. Tergantung aktivitas kamu itu positif atau negatif gitu. Ya. Jadi ya diusahakan ya dilakukan aktivitas-aktivitas yang positif lah di sini ya. Jangan sampai merugikan diri sendiri nanti. Oke, ada Ace of Wands ya. Untuk Ace of Wands-nya ini adalah suasana emosional yang baru ya. Ya, ketika kamu di sini bersabar ya, menunggu pencerahan, menunggu keberhasilan, kesuksesan atau menunggu apa yang kamu harapkan tiba ya. Jika kamu isi dengan hal-hal yang positif, maka kamu akan memperoleh keberhasilan di sini, kesuksesannya. Ada situasi emosional yang menggembirakan. Ya. Tapi kalau enggak ini bisa terbalik gitu ya. Oke, untuk di bulan 7 dan 8 ini ada Page of Swords. Ya, ini bentuk pelayanan juga ini. Ya, bisa jadi beberapa di antara kamu ini adalah teacher ya, atau kamu seorang pengusaha ya. Namanya pengusaha punya usaha sendiri, atau teacher ini kan memberikan pelayanan terhadap orang lain ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu ngerasa terganggu nih dengan hal-hal yang kurang membuat kamu puas. Bisa jadi kamu belum puas seutuhnya dengan keberhasilan kamu, dengan bidang yang kamu tekuni. Ada ketidakpuasan dalam suatu hubungan, ya. Ada cemburu di sini ya. Ada observasi, ada semacam pengawasan. Ada juga keinginan kamu untuk meminta petunjuk atau jalan keluar bagaimana caranya supaya kamu bisa memperoleh keberhasilan apa yang kamu cita-citakan itu bisa terwujud dengan cepat gitu ya. Jadi ada lembaran baru di sini nih. Beberapa di antara kamu kemungkinan di awal tahun akan memulai memasuki bidang yang baru atau membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Ya, tapi sebelum kamu memulai itu, kamu observasi dulu. Ya. Oke, di bulan 9-10 ada Queen of Cups. Ya. Dan ya pada akhirnya sepertinya kamu mendapatkan ini ya, mendapatkan saran, pencerahan bisa jadi dari sosok Queen of Cups ini yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Atau
ini bisa jadi ascendance kamu. Ya. Ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di sini. Ya, dengan hadirnya Queen of Cups ini. Kamu sepertinya siap mengemban tanggung jawab, siap untuk membangun suatu hubungan, relasi, ada semacam kecintaan terhadap pasangan kamu, kecintaan di dalam berbagi informasi, ya. Ada juga kecintaan terhadap pekerjaan. Tetapi di satu sisi ini juga bisa menjadi love affairs, ya. Seperti cinta segitiga. Karena saya lihat di sini muncul Two of Pentacles. Jadi situasi ekonomi bisa mempengaruhi persepsi kamu mengenai suatu hubungan. Jadi walaupun kamu bisa jadi ini punya pasangan Scorpio, Cancer, Pisces, bisa jadi karena masalah keuangan ada muncul orang ketiga. Ya. Dan ini perubahan-perubahan ini senantiasa bisa terjadi, ya. Ya. Untuk beberapa di antara kamu untuk masalah karir atau keuangan, seperti yang saya katakan tadi, ya, harus bisa di sini deposit nih gitu. Kita nggak tahu juga ya di tahun 2022 ini bakal terjadi apa, karena ada lagi virus baru, ya kan. Apakah perekonomian dunia juga akan semakin merosot apa enggak gitu. Ya sekarang harus pasang sabuk pengaman lah dari sekarang, ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu, ya, atau pesan semesta terhadap Gemini. Oke. Ada the star, the dreamer, dan juga the moon. Ya, untuk the star-nya ini harapan-harapan, ya. Keyakinan, konsistensi kamu. Ya, seberapa konsistensi kamu di dalam satu bidang. Ya. Seberapa konsisten kamu menekuni karir kamu, seberapa konsisten kamu terhadap impian atau cita-cita kamu. Kadang di tengah jalan kita bisa berubah sewaktu-waktu, ya kan. Ya, dan kartu ini mengingatkan kamu kembali, ya, miliki keyakinan atau miliki kesetiaan terhadap apa yang kamu bangun, ya. Positive changes that bring an end to challenging times, ya. Kalaupun ada di sini perubahan-perubahan yang membuat seperti ketidakpuasan, ya, perubahan-perubahan membuat kamu kurang puas gitu mengenai suatu hubungan atau financial situation kamu, ya, tetap berpikir positif lah, ya. The light at the end of the tunnel, ya, akan selalu ada cahaya di ujungnya, ya, bagi orang yang setia atau konsisten. Okay, the dreamer, a new start, trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith. Ya, miliki jiwa-jiwa dreamer ini nih, sang pemimpi, ya. Ini adalah seseorang yang innocent, dia percaya terhadap semesta, terhadap spiritual guidance, ya, bahwa apa yang dia temukan nanti di luar sana akan mengajarkan dia hal-hal yang baik atau pengalaman-pengalaman baru yang ngebangun dia menjadi seseorang yang lebih tough, menjadi lebih mature, menjadi lebih kaya. Wow. And take a leap of faith, dan miliki keyakinan terhadap semesta, terhadap kemampuan kamu juga. Ini juga seperti itu, ya. Harus ada iman, ya, semacam iman, ya. Iman, keyakinan, konsistensi, kesetiaan. Ini kesetiaan atau iman ini tidak hanya bagi
karir yang kamu tekuni, tapi juga terhadap suatu hubungan, ya, di dalam asmara terhadap pasangan contohnya. Ada the moon, listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears, revelation that will make everything clear. Ya, dengarkan intuisi kamu dan perhatikan dengan seksama pertanda-pertanda dari malaikat penjaga kamu. Jangan khawatir terhadap apa yang kamu akan kerjakan atau sedang kerjakan. Let go of your fears. Ya, lepaskan kekhawatiran kamu. Revelation that will make everything clear. Ya, dengan adanya pelepasan, ya, menjadi diri sendiri, semacam the dreamer ini atau the fool, dia melepaskan kekhawatirannya, udah hadapi aja gitu. Ikhlas dia ngadapin kehidupan itu, enggak gimana ya, lepas dia, lempang gitu ya, bawaannya dari dalam gitu ya, jadi diri sendiri ibaratnya ya. Ya, apapun yang terjadi udah saya hadapi gitu ya. Ya. Oke. Saya akan buka di sini beberapa note. Ini adalah semacam energi ya. Energi positif atau negatif, dan ini bisa di-link atau bisa milik kamu atau bisa milik lingkungan, situasi ataupun orang yang dealing dengan kamu ya. Ya, semoga ini akan ngebantu kamu untuk melancarkan atau mewujudkan impian kamu supaya perjalanannya tidak terblok, atau ya kamu tahu apa yang harus diantisipasi. Oke, untuk game ini ada pekerjaan, ya ini netral ya. Saya bagi menjadi 3, yaitu netral, positif, negatif. Guru anak-anak, ya seperti yang saya katakan tadi, ada guru ini anak-anak, tekun, ini bagus, harus tekun di dalam bekerja, konsisten, menguntungkan. Ya, ambil situasi yang menguntungkan, jangan berdiam diri, jangan malas-malas. Oke, ada pelakor nih, ada cinta cinta segitiga. Diam-diam bisa jadi pasangan kamu bermain di belakang. Inspirasi. Ada praktis di dalam bekerja, praktis ya, sabar, bagus banget. Ya, ada the Empress tadi ya. Ya, donasi, senang berbagi juga ini. Belajar, study ya. Kesepian, wow. Konsisten, ya seperti yang saya katakan tadi. Wow, muncul dia di sini ya. Nggak saya buat-buat. Oke, gambling. Ada ini bersifat untung-untungan gitu ya. Oke, ada pilot, ya bisa jadi ini profesi kamu atau pasangan kamu ya. Meditasi, ini bagus banget. Perhatian, ya. Tajam lidah ini ya. Oh ya, game ini agak senang juga nih berkomunikasi gitu ya, berbicara, tapi kadang kalau nggak ada kontrol ini bisa jadi tajam lidahnya gitu ya. Harus berhati-hati ini gitu ya, jangan ini bisa ngeblok energi atau rezeki kamu kan gitu ya. Motivasi ini bagus. Perjalanan ya, moving, transisi gitu ya. Ini the death di sini adalah transisi, kamu elevate, baratnya menanjak ke atas ya, tapi kamu menanjak ke atas tergantung dari stabilitas kamu juga, baik mental ataupun materi. Oke, ada lingkungan tetangga ya, ini bisa juga ini mempengaruhi kamu, bisa jadi ya, keadaan terjepit ya, di tempat pekerjaan bisa jadi kamu ngerasa terjepit keadaan kamu ya, apa-apa kamu yang dituduh atau apa-apa, semua tanggung jawab kamu yang ngerjain gitu ya. Pasrah. Kalau menurut saya pasrah ini nggak selalu negatif gitu ya. Bisa jadi dia positif, semacam ikhlas gitu ya. Tapi ikhlas lebih positif, ini lebih ke negatif lah ya. Tragedi, negatif. Ada stabil,
kesehatan. Ya, ini harus memperhatikan kesehatan nih kalau kerja terlalu keras ya kan. Tiap hari kerja, tapi kamu nggak memperhatikan kesehatan kamu, ini bakalan bisa juga ini ngeblok keuangan kamu. Atau ya ibarat seberapa besar pun pendapatan kita, tapi kalau pada akhirnya kita sakit kan habis juga ini uang ini. Ibarat gitu ya. Takutnya nanti masalah keuangannya di sini gara-gara sakit nih gitu. Oke, ada evolution, ini perkembangan. Bagus banget. Peduli, ya. Kreatif. Wow, iya, untuk The Magician, kreatif. Jati diri, ya, milikilah karakter atau personality itu ya, jadi diri sendiri ya. Ini jati diri kamu menurut saya untuk the dreamernya. Oke, ada teknologi. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi menggunakan teknologi mencari nafkah. Harus kreatif ya kan? Ya. Dan ini menggunakan teknologi adalah sisi praktis dari cara kerja sekarang ya. Kalau kreatif ya kamu harus mendapatkan inspirasi ya. Dan harus tekun juga di dalam bekerja kalau ingin memperoleh ya namanya evolusi atau perkembangan, atau ingin mendapatkan keuntungan ya. Ini menguntungkan. Oke, ada labil. Ya jangan labil, harus konsisten. Ada tadi konsisten ya. Nih. Ya harus tekun ya, tekun sama konsisten sama. Oke, ada cinta sepihak. Ini sama, ini sepertinya ini dengan pelakor ini ada orang ketiga ya. Ya jadi cinta sepihak. Ada mudah, netral, sibuk. Wow, ya di tahun ini memang tahun-tahun yang sangat menyibukkan buat game ini ya. Keluarga. Ya, fokuslah terhadap keluarga ya. Sepertinya beberapa di antara kamu ada di sini yang usianya masih muda nih gitu. Dan bisa jadi kamu adalah seorang guru ya. Ada di sini teaching nih untuk oracle ya. Senang berbagi dengan anak-anak ya, dan senang ini dengan perkembangan teknologi. Dan bisa jadi beberapa di antara kamu profesinya adalah seorang content creator ya kan, atau pekerjaan kamu sebagai programmer, trader ya, yang berkaitan dengan teknologi. Dan kamu pengen sepertinya pekerjaan kamu ini bersifat praktis ya, yang cepat, yang bisa ini membuat kamu bekerja itu ya. Kalau yang berhubungan dengan internet kan segala sesuatunya kan cepat jadinya, praktis gitu ya. Ya. Bahkan ketika melakukan pendataan pun, misalnya hitung-hitungan pakai Excel, itu kan praktis cara hitung penilaian untuk rapor anak pakai program ya. Itu di setiap sekolah itu kalau menurut saya ya ada ya, seperti saya juga ada langsung programnya, kita masukkan nilai udah langsung keluar. Jadi raportnya langsung keluar, langsung di print out nih. Jadi sistemnya praktis gitu. Ya. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi ini single ya, kesepian. Dan ya saatnya lah untuk memperoleh pasangan. Dan kalau saya melihat ya, untuk kamu yang single ini sepertinya di awal pertengahan tahun akan mendapatkan seseorang yang baru ya. Ya, kalau bisa cepatnya bisa di bulan 5 atau 6 ini. 5-6 cepatnya. Kalau enggak 5-6 bisa jadi 9-10 ya. Untuk yang single. Ya ibaratnya jangan bermain api lah gitu ya. Kalau udah punya pasangan, putuskan dulu baru jalan sama yang lain gitu. Oke, readingan ini juga bisa vice versa ya. Mohon diambil sisi positifnya aja, jangan diambil hati bila ada hal-hal yang menurut kamu kurang berkenan di hati kamu. Ini note-nya bisa dicocok-cocokkan aja ya. Ya. Demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Bila kamu rasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Ya, dari tadi ternyata ini nggak nampak, saya minta maaf ya, karena udah jalan gitu, saya konsentrasinya ke sini bukannya ke videonya. Oke, tetap bersemangat untuk game ini dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.